Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyajikan informasi mengenai kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, atau disingkat KIP Kuliah tahun 2022. Nah, informasi ini penting sekali untuk diketahui oleh para alumni ya, para lulusan SMA maupun SMK, MA ya, yang sederajat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa biaya untuk kuliah, yaitu dalam bentuk KIP Kuliah 2022. Mohon disimak untuk adik-adik ya yang baru lulus maupun yang lulusan tahun sebelumnya. Nah, ini ada kesempatan. Jadi kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah dengan biaya dibantu oleh pemerintah. Nah, seperti apa akan kita bahas. Jadi KIP Kuliah 2022 ya, ini kartu Indonesia Pintar Kuliah. Apa, siapa yang akan menerima, bagaimana caranya dan mengapa ya? Apa saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya dalam hal ini untuk membantu kalian di dalam kesempatan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Baik, untuk itu silakan kalian simak dengan utuh ya, sehingga mendapatkan informasi yang lengkap. Baik, Bapak Ibu guru, orang tua siswa maupun adik-adik ya, siswa, alumni ya, lulusan untuk SMA, MA, SMK tahun 2022 maupun tahun sebelumnya. Baik, mari kita simak bersama. Apa, siapa, bagaimana, mengapa ya untuk mendapatkan KIP Kuliah 2022. Nah, kita mulai. Nah, apakah KIP Kuliah itu? Ini ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu apa? Nah, pada dasarnya KIP Kuliah bukanlah beasiswa pendidikan ya, bukan beasiswa pendidikan yang bisa diberikan pada siswa yang berprestasi. Jadi KIP Kuliah ini bukan beasiswa yang diberikan untuk siswa yang berprestasi, melainkan KIP Kuliah ini adalah bentuk bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada siswa lulusan SLTA dengan prestasi akademis yang tinggi namun memiliki keterbatasan secara ekonomi. Jadi ini catatan ya, bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi ya, secara ekonomi namun berprestasi dalam segi akademis, maka ini yang berhak untuk mendapatkan KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi walaupun siswa itu berprestasi, tetapi mempunyai kemampuan ya secara ekonomi dari orang tuanya, maka itu tidak berhak atau tidak mendapatkannya. Ya, jadi kartu ini diberikan kepada siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam segi ekonomi. Baik, ini untuk membantu orang tua siswa ya yang punya pendapatan yang di bawah itu ya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan melalui KIP Kuliah ini. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang boleh mengajukan KIP Kuliah? Nah, ini Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini. Siapa yang boleh mengajukan KIP Kuliah? Yaitu calon penerima
yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri PTN maupun perguruan tinggi swasta PTS juga tidak mempermasalahkan mereka masuk dari jalur penerimaan mana, bisa SMP, SMM, SMPTN, UTBK, SBMPTN, jalur mandiri, SMPN maupun UMPN. Selain berprestasi, calon tersebut harus memiliki karena alasan keterbatasan kemampuan dari segi ekonomi. Jadi di samping berprestasi, calon yang penerima adalah yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Baik, itu ya. Jadi yang penerimanya adalah siswa-siswa lulusan dari sekolah menengah ini diberikan karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Apa syaratnya? Apa syarat menerima KIP kuliah? Ini syaratnya apa saja? Tentunya ini harus memenuhi syarat Yang tidak memenuhi syarat tidak akan mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Baik, kita kaji syarat penerima KIP kuliah itu apa? Siapa saja? Selain berprestasi dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, untuk bisa menjadi penerima KIP kuliah diberlakukan sejumlah persyaratan sebagai berikut. 1. Siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun 2022, 2021 atau 2020. 2020. Jadi 2020, 2021, 2022 boleh untuk mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah. 2. Nomor induk siswa nasional mempunyai nomor induk siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional NPSN, dan nomor induk kependudukan NIK yang valid. Jadi kalau belum punya NIK tidak bisa mendapatkannya. 3. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi potensi akademiknya baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Tentunya ini surat keterangan dari desa bahwa menyatakan bahwa ekonominya tidak mampu. 4. Siswa SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. 5. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi program studi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C Kalau yang perguruan tingginya akreditasinya C maka dipertimbangkan juga Ini 5 syarat untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah Untuk itu bagi yang memenuhi syarat silakan mendaftarkan. Ini kesempatan agar kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan biaya bantuan dari pemerintah
Ya, baik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara pendaftarannya ya untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar ini? Maka caranya adalah, coba simak ya, berikut ini adalah tahapan pendaftaran KIP kuliah. 1. Siswa mendaftar secara mandiri melalui laman kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi KIP Kuliah. 2. Masukkan nomor induk kependudukan atau NIK ya. Nomor induk siswa nasional, NISN. Nomor pokok sekolah nasional, NPSN, dan alamat email yang aktif ya. 3. Sistem akan memvalidasi data-data yang dimasukkan sebelumnya dan menilai kelayakan yang bersangkutan untuk mendapatkan KIP kuliah. 4. Jika validasi berhasil, maka siswa akan dikirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan sebelumnya. 5. Siswa memilih jalur seleksi yang akan ditempuh, apakah SNMPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN, atau mandiri. 6. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. 7. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, ini ya, ada 7 ya tahapan untuk pendaftaran KIP kuliah. Silakan kalian perhatikan dan coba ya untuk memenuhi syaratnya. Ya, tahapan demi tahapan harus dilakukan ya, agar kalian bisa lolos untuk mendapatkan kartu KIP kuliah. Kita lanjutkan. Ini tahapan pendaftaran ya. Nah, apa manfaat KIP kuliah? Nah, ini apa yang diperoleh kalau kita mendapatkan KIP kuliah ya, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Di antaranya ya, manfaat KIP kuliah akan memperoleh ya, jika mendapatkan KIP kuliah ini akan memperoleh bantuan biaya pendidikan, kemudian juga akan mendapatkan subsidi biaya hidup ya. Jadi biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, kemudian mendapatkan juga subsidi biaya hidup. Artinya biaya hidup tempat kuliah ya, termasuk kos dan untuk makan ya. Tentunya disebutkan dalam laman Kemdikbud, subsidi biaya hidup kurang lebih adalah sebesar 700.000 per bulan. Ya. Untuk angka pastinya akan disesuaikan dengan biaya hidup di tiap-tiap daerah tempat yang bersangkutan menjalani pendidikan. Jadi nanti ya, untuk biaya subsidi untuk biaya hidup ya, ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing tempat calon penerima itu kuliah ya, sehingga akan berbeda. Bila mana satu daerah biaya hidupnya tinggi, maka mereka juga akan mendapatkan yang sesuai. Baik, ini manfaatnya ya. Kita lanjutkan.
Nah, kapan jadwal pendaftarannya? Nah, ini perhatikan ya, para lulusan ya, maupun yang sudah lulus 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Silahkan, ini jadwal penyelenggaraannya sebagai berikut. Pendaftaran akun siswa 2 Februari sampai 31 Oktober 2022. SNMPN tanggal 7 Februari sampai 17 Maret 2022. SNMPTN 13 sampai 27 Februari 2022. UTBK SBMPTN tanggal 22 Maret sampai 14 April 2022. SBMPN tanggal 5 April sampai 29 Juni 2022. Seleksi Mandiri PTN 1 Juni sampai 7 Oktober 2022. Seleksi Mandiri PTS 8 Juni sampai 31 Oktober 2022. Nah, ini ya. Ini jadwal pendaftarannya. Adapun persyaratannya silahkan. Ya, untuk lebih jelasnya ya, kalian ya para calon penerima ini bisa informasi lengkap itu ya soal KIP kuliah 2022, silahkan kunjungi di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id ya. Demikian ya. Semoga yang sedikit ini informasi ini bermanfaat bagi para calon penerima ya. Para lulusan ya, SMA, MA, SMK, silahkan pelajari, silahkan daftarin ya apa yang menjadi cita-cita kalian ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pemerintah melalui Kemdikbud telah memberikan ya biaya untuk perkuliahan ya dan biaya hidup. Untuk itu semoga ini bermanfaat dan silakan ya dipelajari dan dikaji. Silakan daftar, semoga kalian sukses. Sekian dari channel Praitno Berbagi. Untuk video berikutnya ya ada bagaimana tata cara dan kelanjutan untuk penggunaan dari KIP kuliah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungan ya ke channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.